Oh, enggak apa-apa. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai pertemuan kita di siang hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Baik, boleh dinyalakan semua tidak kameranya? Saya ingin kenalan dengan teman-teman semua. Nggak apa-apa, yang sudah sama Mas Robit nggak usah dinyalain. Yang belum sama Mas Robit yang dinyalain. Santri putrinya mana ya? Ini ada Hikmah Ali. Ada anak kecil nih siapa ya? Berapakah usianya? Oke, baik. Kalau bisa dinyalain ya. Boleh suaranya dinyalain karena saya mau kenalan dulu. Sebentar. Oke, boleh dinyalain. Aku mau kata sampean wae. Oke, baik. Oh, yang santri putri ini ya, boleh di-off-kan deh kalau tidak nyaman dilihatin sama banyak ikhwan di sini. Baik, teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya. Hari ini saya Khoiria Anggraini, sama seperti kemarin, saya kebetulan diamanahi menjadi dosen di Digital Public Relation di Telkom University. Hari ini saya ditemani oleh 3 mahasiswa terbaik saya. Ada Aufa, sudah yang kontak-kontakan sama Mas Robit ya, Aufa ya. Ya. Oke, kemudian ada Afi. Hari ini Afi bantu saya setup untuk beberapa presentasi. Kemudian ada Iqbal. Iqbal ini juga membantu banyak hal sekali. Kemarin koordinasi ke Rembang juga bersama Iqbal ya. Baik, saya sebelumnya mau kenalan dulu karena sedikit sih di sini saya lihat gitu ya. Di belakang Mas Robit ada siapa aja? Ada Mas Latoib, terus ada Mas Husni, ada ini Mas Rifa sama Mas Fahri. Sudah, oke. Oke, banyak ya teman-teman semua. Kalau dari Santi Putri, kalau tidak nyaman menyalakan kamera, boleh disebutkan namanya aja. Adakah? Ada Santi Putrinya kan ya, Mas Robit ya? Ada, Bu. Oke, siap. Iya, Oke, saya boleh kenalan dulu dong. Harusnya boleh. Oke, sambil nanti saya nunggu ya. Saya mau diceritain dulu dari kemarin teman-teman dengan Pak Sofyan untuk writing-nya, PR writing sama website management. Tadi pagi sama Pak Adit komunikasi visual, teman-teman udah dapet apa? Jadi hari ini saya bisa sesuaikan. Ada yang mau kenalan kayaknya, tapi nggak bisa ya suaranya ya. Farihatin? Gimana Bu? Jadi kemarin itu dari suku Pak Sofyan itu kemarin materi PR writing itu alhamdulillah kita sudah mulai belajar menulis lah Bu. Intinya itu belajar menulis, tapi lebih khususnya itu belajar untuk membuat caption biar postingan kita lebih menarik lagi gitu. Oke. Terus? Terus tadi pagi harus foto. Pak Adit. Ya, cuma Mas Nova. Itu Pak. Kenapa jadi belajar desain lah. Belajar desain. Desain dan ya apa yang perlu diperhatikan dalam desain komunikasi. Oke, good job. Teman-teman, teman-teman sekarang di usia berapa ya? Boleh tahu? Saya 17 tahun. Saya 17 tahun. Mungkin, tapi emang kelihatan kayak 17 tuh. Oke, terima kasih ya. Nanti saya nggak ngasih tugas berat-berat lah kalau udah bilang gitu ya.
Ini ada yang Oke. mulai dari umur 16 tahun, ini meskipun wajahnya boros, tapi 16 tahun, baru 16 tahun. Ada yang udah, seharusnya udah bapak-bapak ini. Oh 28 gitu. 24. Oh, 24. Oke, like seperti student saya. Baik, teman-teman, kenapa saya tanya usia? Agar kemudian kita bisa ngobrol dengan enak, sehingga saya tidak harus banyak menggunakan bahasa formal ya, tentunya biar teman-teman nyaman semuanya. For information, saya dari Jawa Timur, jadi saya bisa bahasa Jawa, meskipun nggak baik-baik banget. Jadi Dan mana? saya di Kediri, tahu? Oh ya, tahu. Oh, tahu ya. Ada yang dari dekat Kediri kah? Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang? Ini dulu kuliah di Trenggalek. Tulungagung. Oh, Tulungagung. Di mana? Di Stein? Iya, Bu. Oh, ya kan saya tahu. Saya pernah ke sana soalnya. Saya senang sekali kalau ketemu dengan teman-teman dari Jawa karena di Bandung saya menjadi orang Sunda. Oke, baik teman-teman semua, hari ini saya mau cerita. Ini dia. Slide saya kelihatan kah? Kelihatan. Oke, baik. Kemarin kan sudah ini. Saya mau tanya, di sini ada yang jadi adminnya, apa namanya, adminnya ini nggak? Instagramnya atau sosial medianya pesantren nggak? Saya. Robin. Siapa? Robin. Mas Robit aja? Iya. Oke, sebentar. Bentar, saya mau buka dua ini. Oke, Mas Robit ya. Nah, habis ini nih, Mas Robit, karena kan sudah tahu ya, kalau yang namanya mainan sosial media itu nggak gampang, bukan hanya kalian asal posting, iya nggak? Iya. Nggak gampang kan? Oke, saya login dulu. Nah, karena tidak gampang, kira-kira nih, Mas Robit, terus kemudian teman-teman yang di belakangnya, Mas siapa aja tadi ya, itu bisa nggak kalau misalnya buat tim seru-seruan. Jadi nggak hanya Mas Robit sendiri nanti yang mengerjakan. Karena kan ini hari ini kita mau bahas tentang manajemen konten media sosial. Kalau kemarin kalian belajar, teman-teman belajar cara nulisnya, suka nanya nggak sih, kira-kira apa ya yang harus saya posting di media sosial? Suka nanya gitu nggak? Kan kadang sudah kehabisan konten, terus habis itu ini mau posting apa gitu. Nah, teman-teman merasakan hal yang sama kan? Ya. Nah, saya mau cerita dulu. Memang siapa sih gitu ya? Manggil saya boleh Bu Khoir, teman-teman manggil saya Bu Khoir sih gitu ya. Teman-teman, siapa sih si Ibu gitu ya? Cerita tentang manajemen konten media sosial. Jangan-jangan ngertinya cuma teori aja gitu ya. Karena label saya adalah dosen gitu. Enggak, teman-teman, dulu saya pernah bekerja di satu korporat. Saya itu diamanahi untuk memegang satu departemen. Kalau di teman-teman di satu kepengurusan, kalian di sana punya apa aja kepengurusannya? Punya kegiatan ekstrakurikuler nggak? Kalau strukturalnya di sini jadi belum ada, tapi saya sudah punya tim. Ada yang buat berarti ada ya. Nah, timnya sekarang ikut nggak? Ikut itu, Lataoib itu salah satunya. Oke, yang di belakang Mas Robit ini ikut juga kan? Ikut memikirkan. Ikut memikirkan. Siap, bagus. Sebentar, saya mau masuk di dua akun dulu sebentar ya, supaya saya bisa melihat dengan jelas teman-teman. Nah, saya ketika itu waktu di perusahaan saya yang lama, sebelum saya di Telkom, saya itu diamanahi satu tim. Satu tim itu ya, hanya untuk sosial media loh ya. Saya itu kan punya, jadi korporat saya itu punya sosial medianya, itu namanya adalah, sebentar ya, maaf ya teman-teman ya, saya mau masuk Google ini dulu.
di tim saya itu ada yang namanya content writer. Content writer itu yang tukang nulis, yang tukang buat konten, ya. Habis ada content writer, di tim saya itu ada yang khusus megang Instagram. Terus ada yang khusus megang Facebook, ada yang khusus megang Twitter, ada yang khusus megang website, dan ada yang khusus megang YouTube. Jadi setiap sosial media itu satu. Kira-kira menurut teman-teman, kenapa setiap sosial media dipegangnya satu orang aja? Biar nggak ribet. Biar nggak ribet. Karena teman-teman udah ngalamin semua kan, megang sosial media itu susah. Ya. Susah sekali, Bu. Susah kan? Dipikir kita mainan handphone di depan kayak gitu. Padahal kita juga bingung mau ngapain, ya kan? Gabut, Bu. Nah, betul sekali. Nah, itu. Nah, saya nanti pengennya, harapannya, Mas Robit dengan teman-temannya itu bisa membuat tim. Jadi kamu yang bikin konten. Nanti saya akan kasih tips-tips konten apa aja biar setiap hari itu bisa mengunggah konten. Satu aja kontennya. Yeah. Setiap hari satu. Sebentar, ini Google-nya mana? Nah, itu nanti akan kita bahas. Ini dia, saya yang saya share apa ya ini tadi? Materi atau apa, Alfa? Iya, Ibu. PowerPoint yang manajemen konten media sosial. Oh, oke. Sip. Oke. Nah, di sini. Itu tadi cerita saya kenapa kita harus melakukan manajemen konten. Kalau tadi layout sudah dikasih tahu sama Pak Adit, terus kemudian kalau cara nulis dikasih tahu Pak Sofyan. Sekarang saya mau ngasih tahu apa aja yang harus diupload sama teman-teman di sosial media. Judulnya adalah manajemen konten media sosial. Di sini ada yang suka bahasa Inggris nggak? Ada yang bisa. Oh, ada. Sip berarti. Alfa, saya tolong di accept ya. Pakai akun saya satunya. Sudah, Ibu. Oke, thank you, Alfa. You are doing good job. Ntar saya matiin dulu ini ya. Nah, oke, saya bisa share screen begini. Jadi saya bisa ngelihat. Nah, di sini ini kita bisa ngelihat mana ya? Ini tadi punya saya. Judulnya, kalau ini ceritanya mainan sosial media itu harus punya strategi. Artinya semua ini yang ada di layar teman-teman, mainan sosial media itu harus punya strategi. Strateginya itu, kenapa kita butuh strategi? Biar apa yang kita upload di media sosial itu bisa memberikan dampak bisnis di kita. Berarti kalau di situ apapun yang Mas Robit upload dengan teman-temannya Mas Robit itu harus bisa mendatangkan dampak yang positif buat pesantren. Misal pesantrennya harus semakin dikenal dengan dakwahnya. Ya, orang-orang tadi saya baru follow ya. Tadi saya baru follow akunnya teman-teman. Iya, saya tadi saya dibantu menganalisis oleh Alfa untuk berbagai hal di Instagramnya. Nah, kemudian supaya nanti apa yang kita sampaikan itu memberikan pandangan orang-orang mungkin begini. Saya tuh hari ini ya, saya tuh pingin loh mondok merasakan merasakan hidup di pesantren. Tapi kayaknya ini tapi pengennya shortcut, enggak yang saya belum punya.
Maksudnya nggak bertahun-tahun gitu, misalnya 1 minggu. Pesantren kilat, ada nggak di situ? Nah, seperti itu. Tapi saya punya bayi yang nanti kalau sudah besar, saya mau taruh pesantren. Hidup di pesantren itu. Iya, saya punya nggak bayi sih, umurnya 7 tahun sih. Cuman itu sangat menyenangkan kalau melihat teman-teman di sana sangat guyup rukun ya, sepertinya ya. Ya, sangat rukun. Ya Terlalu kan? rukun mungkin. Apa? Terlalu rukun mungkin. Terlalu rukun. Iya, karena sebenarnya kalau di Kediri ada gontor ya kan? Ya. Iya, di Kediri memang ada gontor, tapi saya belum pernah masuk ke sana sih. Masuk waktu manasik haji di sana. Di luarnya aja, tapi nggak hidup di pesantrennya. Nah, saya pengennya gini, konten-konten yang teman-teman upload di sosial media akhirnya menggugah orang-orang tuh yang pertama apaan sih pesantren gitu, jadi pengen tahu, jadi pengen ikut juga belajar di pesantren. Orang-orang yang selama ini kemudian tahu nggak sih sekarang itu ya, Islam ini adalah saya tidak mau membicarakan ini, orang-orang itu lebih suka belajar di sosial media dan YouTube. Tapi kan itu seharusnya tidak betul ya. Takutnya nanti sumbernya salah. Setahu saya kalau belajar mengaji itu harus jelas gurunya siapa, iya nggak? Ada, ya kan? Kamu belajar dari guru siapa, gurunya belajar dari siapa, ya kan? Bener kan? Bener, Bu. Itu dulu saya waktu TPA gitu. Saya ya kan? Nah, terus habis itu saya sangat merindukan saat-saat itu. Nah, kemudian teman-teman saya juga pengen kalau orang-orang melihat kayak gitu ya, ada terinspirasi. Kemudian teman-teman mengikuti karena oh ya, saya pengen dengar ceramahnya Gus Baha atau quote-quote motivasionalnya Gus Baha begitu ya. Yang kemudian bisa kita kemas sebenarnya untuk jalan dakwah itu tadi. Begitu. Teman-teman bisa mengakses YouTube. Teman-teman tahu Ustadz Hanan Ataki tidak? Tahu. Itu dia kan dakwahnya menggunakan media sosial. Ya, maksud saya adalah kalau saya lihat dari laporan yang disampaikan oleh Alfa, tadi Alfa saya minta, Alfa saya tolong dilihat bagaimana analisisnya di sana. Apakah kemudian Instagramnya sudah berjalan dengan baik, kontennya dengan baik, tadi saya sudah dilapori gitu ya. Nah, adalah media-media dakwah di situ, tapi saya tidak mau nilai-nilai pesantrennya hilang. Yang artinya adalah saya begini, dari semalam saya berpikir, pesantren itu memiliki nilai sakral, ya kan? Bagi saya, pesantren itu memiliki nilai sakral, yang kemudian ini nanti kalau ada media sosial masuk nih, saya takut mengusik kesakralannya. Tapi dilemanya, satu sisi, di satu sisi kita butuh ngasih tahu orang-orang, ya kan? Kita butuh ngasih tahu orang-orang kalau kehidupan pesantren itu menyenangkan nggak? Asik banget, Bu. Banget. Belajar agama itu menyenangkan nggak? Iya. Nah, kita butuh ngasih tahu itu, ya kan? Saya tuh semalam berpikir, saya punya dilema. Buah si malakama. Dilemanya adalah saya butuh ngasih tahu orang-orang di pesantren itu menyenangkan, asik. Kamu boleh kok kalau belajar ke sini misalnya nggak harus tahunan, tapi ada pesantren kilat kayak saya gitu ya, saya pengen gitu ya. Dan itu pengennya diedukasi dari sosial media. Memang kemudian kenapa sih harus pakai tahu nggak sih yang menggunakan sosial media di Indonesia seberapa banyak? Tahu, Bu. Mungkin 80% ya, Bu. Kita hampir 250 juta lebih kemudian penduduk kita gitu ya. Dan bayangkan 80% itu mereka 80% lebih gitu ya menggunakan sosial media. Dari rentang usia 2 tahun dia sudah bisa kayak gitu. Ngeri. Tapi kan pertanyaannya begini, ya itu ngeri sekali, sangat ngeri. Jadi bersyukurlah kalian kalau dibatasi di pesantren tidak boleh akses HP lama-lama, karena HP itu candu. Manfaatan. Ya.
Candu masyarakat itu. Oh iya, banyak mudorotnya, akeh mudorote. Iya betul itu. Seriusan. Tapi kalau itu kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Contoh gitu kan ya. Beberapa yang kita kalau namanya menghabiskan waktu dengan handphone tuh namanya screen time. Kan screen time tuh scroll aja, kita jadi lupa. Tapi maka dari itu kita berkontribusi nih sebagai santri-santri yang keren. By the way, selamat hari santri ya, tapi udah lama sih, cuma saya mau bicarain aja. Terima kasih. Loh, ini kan juga diselenggarakan atas dasar dukungan kita untuk teman-teman santri semua gitu. Jadi saya pengennya kita berkontribusi. Oke, kita tidak bisa menolak yang namanya media sosial, kita tidak bisa menolak yang namanya teknologi. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Ya, beradaptasi, menyesuaikan diri. Nah, sekarang Mas Robi dan teman-teman punya cara nih menyesuaikan diri. Kita bahas 3 hal aja. Saya mau kasih tahu gitu ya. Ada siapa? Ada saya kah di situ datang? Ada. Oh enggak ya? Ada siapa? Enggak kok, nengok sana ada siapa, kan saya penasaran. Oh iya. Ada orang ganteng tuh. Oh, ada orang ganteng lewat. Oke, baik teman-teman. Di sana kita punya 3 yang mau kita sampai jam berapa ya, Aufa ya? Kalau di London sampai jam 2:30. Mungkin nanti bisa. 3, oke. Gitu ya, Bu ya. Oke, siap. Nanti kalau sudah azan di sana tolong saya, Bu, ini waktunya sholat gitu ya. Oke, Bu. Sholat asar loh ya. Ya, Pastilah. Baik. Baik, teman-teman. Saya mau ngomongin 3 hal. 1, aktivitas interaksi di media sosial. Memang media sosial itu kita bisa ngapain aja sih, iya kan? Memang caranya maksudnya apa yang harus kita lihat? Bukan cara ngomong, apa yang harus kita lihat di media sosial untuk mengukur postingan saya tuh disukain, mereka tuh suka sama saya kayak gitu, kontennya maksudnya gitu ya. Kemudian tujuan dan jenis konten. Saya tadi sudah menyiapkan 6 jenis konten yang bisa teman-teman buat. Jadi setiap hari kalian bisa membuat 1 konten. Jangan panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang. Yang penting setiap hari upload, mengunggah. Nah, yang ketiga, saya kalau di sini bahasanya adalah key performance indicator, itu adalah target yang harus kalian capai. Misalnya, oke, karena setiap hari saya harus upload, maka 1 bulan harus ada 30 konten yang saya unggah. Itu KPI, targetnya. Kalau tidak 30, berarti kalian kena rapot merah. Tidak tercapai. Saya log out ya, Alfa ya? Oh. Berarti tidak tercapai, kalian rapotnya merah. Itu harus kita tentukan, biar disiplin dong, ya kan? Iya. Pasti dong. Pasti di sana disiplin banget kan ya? Kalian bangun jam berapa kalau pagi? Waduh. Wah, subuh itu udah bangun. Sama, tadi pagi khusus untuk bertemu dengan teman-teman semua, saya bangun jam 2. Nyiapkan materi. Seriusan, saya bangun jam 2. Makasih. Luar biasa. Saya tuh jadi pengen main. Kita tuh kemarin mau ke sana loh sebenarnya. Cuman karena pandemi, doakannya setelah pandemi kita bisa bertemu langsung ya. Amin. Kita doakan kita dapat bersua. Amin. Udah dicatat nih ya. Nah, teman-teman yang harus diperhatikan gitu ya. Teman-teman yang harus diperhatikan itu adalah, saya sebentar, view option, exit full screen. Ini dia, saya bisa ngelihat teman-teman dengan jelas. Baik, adalah kalau yang di sebelah, di depan ini, di depan teman-teman, di layarnya teman-teman, mana kata-kata yang tidak familiar dengan kalian?
Semuanya. Teman-teman mereka. Ya enggak lah. Kan kalian tahu dong like tahu dong, follow tahu dong, retweet tahu dong. Paham semua. Kecuali recommended. Itu merekomendasikan. Jadi membuat kalian tahu nggak sih kalau tahu nggak kalau di Instagram tuh ada yang bisa menyimpan itu loh. Itu Bu yang qualify lead itu Bu. Qualify lead. Oh, qualifier lead ini. Oke, ini yang ini. Nah, yang ini itu sip. Ini itu artinya, tapi ini tidak di Instagram ya. Ini adalah yang ada di kalau saya mau nanya siapa namanya official Instagramnya pesantren LP3I sudah dibuat profesional akun atau bisnis akun nggak? Sudah berbisnis di bidang pendidikan. Ah, keren. Berarti kalian sudah bisa lihat insight ya, sudah bisa tahu reach-nya, sudah tahu? Sudah sering lihat. Oke, sip. Kalau gitu saya mau, nah ini dia. Tahu nggak sih, kalian tahu Aida nggak? Pacarku. Aida itu apa? Nah, kemarin kan saya ngasih pelatihan ya. Oh, Aida teh, ini kalau bahasa Sunda, oh Aida teh itu lada bubuk. Saya bingung. Aida, enggak, saya mungkin di sana ya. Mungkin di sana ada merek makanan namanya Aida, nggak ada kan? Tapi bubuk Bu ada. Oh ada, nah itu makanya saya tuh heran banget. Oh iya Bu, saya tahu Bu, lada bubuk. Bukan ya, Aida tuh bukan lada bubuk. Aida itu attention. Attention itu artinya adalah menarik. Stop point. Jadi kalau misalnya gini, postingan kita tuh bisa membuat orang berhenti dulu. 3 detik aja berhentinya, jangan lama-lama. 1, 2, 3, berhenti ngeliatin kita. Itu harus ada attention-nya. Oke? Kemudian interest. Interest itu ada, attention itu memperhatikan ya. Memperhatikan. Kalau interest itu tertarik. Oh, habis memperhatikan kayaknya menarik nih. Saya baca caption-nya lebih jauh. Ya, kemudian desire tuh keinginan untuk terus menerus kemudian lebih tahu lebih dalam tentang apa yang kalian upload. Misalnya gini, aktivitas di pesantren, kalian menampilkan kehidupan yang guyup rukun, kehidupan sore menunggu menjelang maghrib yang penuh dengan kehangatan gitu. Mesti kan kalau kumpul kan kalau sore menjelang maghrib kan, itu tuh seneng banget menurut saya tuh gitu. Nah kemudian, bagus banget ya fotonya. Nah, teman-teman tahu ya kalau Instagram itu mainnya di mana? Di visual atau di story? Di foto atau di gambar atau di tulisan? Gambar. Ada yang suka foto dan jago fotografi? Ini Bu, orangnya Bu. Tolong diajarin, temen-temennya tolong diajarin ya. Ya, bisa. Ya Mas Rapid ya. Ya, wajib loh. Bukankah yang namanya mengajarkan itu adalah salah satu bentuk amal jariah kita? Ya, Wah, itu amal jariah sampai ke surga itu, ke surga. Nah, betul. Makanya tapi kalau ilmunya digunakan dengan baik. Saya udah kayak ustazah belum ya. Baiklah besok saya ngaji di pesantren. Saya seriusan loh pengen di pesantren tapi yang kilat. Nah. Kemudian action. Actionnya nih gini ya, misalnya, oke, karena sudah terus-menerus gitu ya, terus-menerus melihat postingan kalian, kayaknya pengen mondok aja deh, kayaknya aku pengen belajar sesuatu dari pesantren. Itu action, tindakan, ya kan? Berarti kalau kalian mampu mengundang misalnya, itu jauh deh, misalnya gini, ada orang yang pertamanya itu, saya punya temen itu ya, dia itu tuh pertamanya non-muslim, agamanya bukan muslim, terus kemudian dia sempat mendengarkan suara azan yang katanya dia sangat merdu sekali gitu ya, akhirnya dia pindah menjadi muslim. Padahal dia tidak tahu arti azan itu apa ya, tapi dia hanya sangat terharu ketika mendengarkan azan. Akhirnya dia menjadi muslim. Nah, harapannya konten-konten kalian itu akhirnya setidaknya misalnya
membuat orang yang kadang-kadang mungkin lupa sholat menjadi sholat, orang-orang yang ternyata belum tahu sebuah ilmu menjadi tahu, yang sederhana-sederhana begitu. Tapi yang itu yang kadang dilupakan, jangan berat-berat bahasanya. Karena yang kalian hadapi, tahu nggak siapa yang kalian hadapi? Tahu nggak siapa? Yang kalian, suara saya mau saya kecilin biar kalian mendekat gini jadi merhatiin saya. Ya, saya one step closer ini. One step closer, luar biasa. Baik, yang kalian hadapi itu adalah anak-anak yang lahir berbarengan dengan handphone. Kalau zaman saya dengan Mas siapa yang pakai baju biru ini di sebelahnya Mas Fahri? 28 tahun. Mas Fahri. Mas Fahri, 24 kan tadi. Jangan suka nambah dong. Kan biasanya boros. Enggak, Bu, ini. 24. Ini. Nah, kalau Mas Fahri saya tanya, Mas Fahri lahir tentu belum ada yang namanya handphone yang secanggih sekarang kan? Wah, belum ada, Bu. Saya pakai kaleng dikasih benang dulu. Loh, tapi itu indah, Mas. Daripada sekarang tuh saya tuh nggak bisa tidur. Indah banget kan. Di sana bisa main layang-layang nggak? Nah, bisa. Di sini nggak bisa. Ketabrak mobil main layang-layang. Oke, udah kayak gitu kan ya. Nah, yang kalian hadapi sekarang itu adalah anak-anak yang dia itu belum tahu cara jalan gimana, belum tahu cara makan benar gimana, tapi dia sudah tahu handphone seperti apa. Tahu nggak efeknya apa? Kalau orang Jawa bilang mereka tuh nggak punya unggah-ungguh. Mereka itu tidak tahu kalau misalnya kan kalau kita di Jawa mah di setiap tempat ya selalu ada bahasa pasti ngomong gini, Mas Robit sama Mas Farid kan kalau ngomong sesama teman mah biasa aja kan. Tapi kan kalau sama guru sama Gus kan beda kan? Beda. Nah, itu anak-anak nggak paham. Ya tidak semua sih. Cuman anak-anak itu masih begitu. Makanya kemudian kalau kita menciptakan konten itu harus yang kemudian juga mereka pahami dengan bahasa mereka, tapi tanpa mengurangi nilai kesopanan. Jadi kita singkat yang namanya attention, tadi rasa perhatian, interest rasa tertarik, desire itu keinginan, dan action itu adalah tindakan jadi AIDA. Jadi bukan bubuk cabai ya? Attention, desire, action. Lagi paham. Bukan cabai bubuk, bukan cabai bubuk. Ada bubuk, cabai bubuk kok percaya. Saya ini gaptek biasa. Nggak apa-apa. Bagi saya ya, yang tidak betul, yang salah itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar dan berproses. Tapi kalau kalian sudah belajar dan berproses dan di tengah-tengahnya kalian tidak paham atau melakukan kesalahan, bagi saya itu adalah sebuah capaian. Jadi nggak masalah. Ya kan? Oke, di keep ya, Aida. Pokoknya kalau lagi bikin konten, kira-kira ini bisa membuat mereka perhatian nggak ya? Tertarik nggak ya? Membuat mereka mau melakukan sesuatu nggak ya? Ingat-ingatlah Aida. Tapi bukan cabai bubuk ya, Aida. Bukan. Oke. Kalian pernah lihat ini nggak? McDonald kok Burger King bawahnya? Nah, iya, tuh kan? McDonald, kamu tertarik nggak ngelihat ini? McDonald kok Burger King? Ya. Kalian merasa pengen tahu nggak ini apaan? Apaan sih itu? Loh lah, ya makanya Kak, saya tanya sekilas kalian ngelihat ini pengen tahu nggak ini apa? Kan kata Mas Robit, ini McDonald tapi kok Burger King gitu. Iya. Iya, Bu. Jadi Jadi pengen. Ini bukan kearifan lokal. Kalau makanan khas di pesantren apa? Kalian tahu nggak singkongnya yang dikasih gula merah itu loh, yang dimasak lembut banget itu loh. Taunya kebab itu, Bu. Opo gue? Gak masuk akal opo ya? Bukan itu loh, yang singkong direbus sama gula merah sampai lumer banget. Apa tuh jenenge lah ya? Ya tahu pernah Coba sini. Coba. Nggak tahu. Coba sapa. Ini kakak-kakak santri yang lagi belajar agama. Coba bisa nggak nyapa? Oh nggak bisa, Masya Allah. Itu bego. Nggak, tapi dia kemarin habis sidang hafalan. Tapi nggak sehebat kakak-kakak
Jaga teman. Cimplung jenenge. Cimplung kayak cimplung. Mungkin itu ya. Itu enak banget. Karena di tempat saya ada di Kediri, tapi masaknya itu di pabrik tebu. Iya, Bu. Iya, Teluk Agung juga ada. Ya kan ada kan? Oke, sebentar. Iya. Nanti Bunda. Tidak pernah. Oke. Nah, teman-teman tahu nggak sih ini itu adalah sebenarnya Burger King itu ya adalah pengen mendapatkan perhatian, mendapatkan rasa rasa iba dari konsumennya. Tapi mah dia bilangnya kayak gini, pesan aja, tolong sekarang karena keadaan pandemi ini, tolong pesen ke McDonald, tolong pesen ke KFC dan teman-teman yang produk-produknya sejenis yang fast food begitu ya, makanan cepat saji. Tapi ketika dilakukan penelitian ini malah membuat Burger King itu dipandang sangat positif dan baik hati. Kebalik logikanya. Oh iya, Pak. Ya nggak? Kok baik banget sih Burger King mau ngiklanin McDonald? Iya nggak? Iya. Itu istilahnya cari atensi, Bu ya. Lah, betul. Bagus sekali Mas Farid. Ya begitu. Nah, kalau buat konten begitu. Jadi ini, kenapa ini Burger King kok ada McDonald-nya kerjasama? Enggak ternyata. Dia minta kita beli. Kayak gitu ya. Ini salah satu contohnya. Nah, saya mau masuk jenis kontennya. Nah, teman-teman, kita mulai ngelis nih, karena tadi katanya Mas Robit, saya kesusahan, Bu, kayak gitu ya. Saya kesusahan mau ngapain aja jenis kontennya. Boleh diceritain nggak, teman-teman, di selama ini kalau ngupload jenis kontennya apa aja? Saya tadi mau buka contekan dari Alfa. Jadi misalnya upload yang cuma pengajian, terus habis itu kalau misalnya ada streaming, terus ada hari-hari besar, kayak ucapan ke ya seperti itu. Ulang tahun Bayangkara. Bayangkara Gowo. Seperti hari santri, Hari kemerdekaan, hari pahlawan, gitu. Ya rencananya sih ada kayak bahas tentang agama gitu, ada pakai Indonesia. Oke, saya mau share screen. Ini bukan yang dikelola sama teman-teman. By the way, saya punya Instagram ya. Yes. Ya kan? Ini saya tanya yang bikin desain siapa? Yang bikin desain yang Mas Latoib itu. Ada nggak? Itu yang Oh, halo Mas. Wah, keren, luar biasa. Saya tuh seneng banget ngeliat kalian rukun-rukun. Baik, terima kasih ya sudah membuat desain dengan baik gitu ya. Tapi intinya adalah sekarang berarti PR kita kira-kira mau ngupload apa aja. Kita lihat ini selamat apa ini? Selamat Maulid Nabi. Ini tanggal 29 Oktober. Sekarang itu tanggal 21 November. Sebulan yang lalu kalian ngupload. Kan sekarang saya soalnya udah fokusnya ke YouTube. Jadi biasanya habis upload YouTube, videonya juga diupload di IGTV. Nah, berhubung itu males. Berarti artinya Mas Robit harus punya tim. Iya. Ya enggak? Oke. Coba saya share screen. Ini bukan YouTube-nya. Iya benar. Kan belum kelihatan kok, ya benar. Udah kelihatan. Udah tuh. Ini ya. Ya. Oke, coba kita lihat playlistnya sudah berapa. Saya subscribe ya. Oh iya. Oh, makasih, Bu. Makasih. Tekan tombol loncengnya ya, Bu. Oh iya dong, luar biasa sudah deh. Coba kita lihat ada berapa video. Kalau ini YouTube-nya baru sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Mas, ini di-upload upload aja ya, maksudnya tidak dipotong, tidak di ini dan segala macam. Dipotong terus habis itu ditambahin layer lagi, dikasih layer thumbnail ya, ditambahin ini cover depannya ya. Apa Aufa namanya, Aufa yang depan itu? Stop ini Aufa. Thumbnail kan? Ya, thumbnail. Mungkin juga kalau Mas Robit di dalam video juga dikasih semacam watermark gitu, Bu. Oh gitu ya, ada animasinya nggak?
Kalau animasi belum ya Mas Robin ya, baru cuman layout tadi. Belum ada animasinya. Afi mainan YouTube nggak, Vi? Saya? Afi atau Iqbal mainan Saya. YouTube nggak? Saya Mainan maaf. semua dia, Bu. Saya aktif, Main Bu. YouTube, Bu. Hah? Saya aktif. Aktif YouTube? Yes. YouTuber kan dirimu? Belum sebanyak LP3IA ini. Saya sebenarnya dikasih berita sama Ufa, LP3IA baru buat channel sebulan yang lalu tiba-tiba udah saya surprise, saya sangat terkejut sekali. Oke, Afi, saya mau dirimu bikin satu konsep yang kayak punyanya Sif. Gimana? Punyanya Sif. Punya Sif ya? Punya Sif Media. Hanan Attack itu, Vi. Ya, punya itu. Jadi kita potong, jadi kalau begini, kalau saya nggak apa-apa, kalau gini, Mas Robit, saya tanya ya, sama student saya di sini, ada Aufa, Iqbal, dan Afi. Afi, di luar ini, kamu tahan nggak nonton yang berjam-jam begini? Ini jujur? Jujur ya? Benar-benar jujur. Ya, pasti. Saya sendiri juga nggak kuat. Nggak tahan, itu. bener. Nggak tahan. Saya, tapi ini rahasia ya, ini rahasia. Saya itu kalau nonton pengajian itu tuh ya mau siapapun kayak gitu ya. Saya tuh suka skip pada kontennya. Jadi nggak saya tonton semua. Nggak bisa saya. Mohon maaf. Mungkin kalau dinilai iman saya, mohon maaf ya, itu begitu. Jadi maksudnya adalah saya maunya ini dipotong hal-hal yang sangat menarik kayak gitu. Tapi motongnya nggak boleh asal. Ya, Afi buatin konsep bisa ya. Afi sama Iqbal buatin konsep ya. Maksudnya coba gini Afi. Dirimu dirimu gini. Saya tuh ngikutin Sirah Nabawiyahnya Ustadz Khalid Basalamah. Saya dengerin. Tapi dengerinnya ya nggak kayak kalian yang nyatet gitu, yang bener-bener ya enggak gitu loh. Cuma ya saya tahu gitu beberapa cerita Nabi dan segala macam saya tahu gitu. Tapi durasinya tidak sepanjang ini. Jadi saya minta Afi nanti tolong kasih tahu teman-teman di LP3IA, kasih contoh. Kan kalian butuh contoh kan ya? Nggak bisa dong kalau saya hanya... Kalau yang pertimbangan YouTube kami itu memang dari beliau, dari Gus Baha, itu nggak mau kalau misalnya dipotong cuma 2 menit, 3 menit enggak, minimal. Maksudnya itu... ini, iya saya tahu. Maksudnya ini yang bisa dipakai untuk di Instagramnya. Jadi nah yang di Instagramnya nih, misalnya kan ini di YouTube-nya sudah biarin gini aja. Maksudnya untuk menarik orang ke YouTube-nya. Ya. Paham nggak? Nggak mungkin dong kamu kasih pakai 1 jam gini kamu taruh YouTube kan tidak mungkin. Taruh Instagram kan nggak mungkin toh, ya kan? Nah misalnya dari kajian Gus Baha yang Sirah Nabawiyahnya ini ada potongan 1 menit aja yang sangat menarik, yang membuat orang itu pingin, ayo lanjut nonton ke YouTube. Oh ya. Paham nggak Mas Robin? Nah, maksudnya kayak gitu. Yang untuk menarik orang ke YouTube, kita punya, jadi gini, kita punya ini baru loh, gini, kita punya konten baru loh. Nah, ngasih taunya tuh di Instagram, terus suruh relay ke YouTube-nya. Kalau kamu mau yang penuh kayak gitu. Begitu Mas Robert. Kalau di YouTube-nya biarkan yang penuh begini, nggak apa-apa. Tapi kita cari attraction point-nya. Nah, kalau yang motongnya yang bagaimana gini, ini kan mesti ada noise, kemudian ada berapa hal kayak gitu kan. Ya. Nah, itu ya memang harus dikonsultasikan dengan pihak pesantren, karena kan konten saya tidak paham. Ya kan? Saya juga belajar dari YouTube kan susah kan ya. Tapi maksudnya itu, ada attracting point-nya. Jadi coba sih Alfa kamu pilih salah satu terus kamu coba lihat mana yang kemudian ditonjolkan misalnya kayak Alfa Afi ya. Ya mungkin ini yang maksudnya Bu Khairah tadi itu seperti highlight lah. Ya kayak highlight. gitu. Ya, kayak highlight. gitu maksudnya. Maksudnya kayak gitu. Jadi tidak memotong dalam artian ini harus diringkas, bukan begitu. Saya pengen ini atraktif dulu. Jadi orang tuh udah harus kesan pertama itu menentukan segalanya. Oh ya. Ya kan? Oke, PR-nya Afi ya. Tagih ke Afi. Jangan ke saya, tagih ke Afi. Oke, dah, saya selesai di situ. Nah, cerita kalau tadi, mana, kok saya stop share sih. Tadi tuh Instagramnya Mas, ini, ya kan? Ya. Nah, maksudnya begini, Mas Robit dan teman-teman, ini tuh,
cobalah kita rajin-rajin, tapi boleh tidak ya, cobalah kita rajin-rajin untuk mengupload dan kemudian menyampaikan berbagai informasi yang ada di sebelah sini. Tapi saya tidak meminta kalian, saya sangat suka dengan misalnya kata-kata sowan, ngaji sareng guse, itu hal-hal yang kearifan lokal yang harus tetap kalian pertahankan. Oh iya. Ya, tahu nggak? Orang-orang di luar sana itu lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau lokalitas. Karena di situ ada penjagaan budaya, di situ ada nilai budaya, di situ ada nilai-nilai kebaikan. Paham nggak di situ? Oke, bahasa yang kalian gunakan ini buat saya bahasa yang nyentuh gitu ya. Ngaji sareng guse itu kan sesuatu bagi saya yang maknanya begitu dalam. Maknanya itu adalah bahwa ada sosok seorang guru yang kemudian kemudian yang kita minta dalam sebuah pembelajaran itu adalah keridhaan beliau dalam memberikan ilmu. Saya masih meyakini gitu ya, bahwa kalian pintar, kalian mampu, mahir, dan segala macam itu bukan karena kalian menghafalkan kitab kuning dan teman-temannya, ya kan? Ada kitab kuning kan di situ kan? Ya, itu kan. Bukan di situ, tetapi bagaimana guru kalian, goskah, ustadzkah yang di situ itu ridho atas ilmunya terhadap kalian, sehingga kemudian konten-konten yang seperti ini adalah yang kemudian kita bukan mengagungkan, bagi saya ini tidak mengagungkan, tetapi adalah bentuk penghormatan kita kepada orang yang berilmu saja, begitu ya. Nah, kita kembali lagi, saya mau sudah tunjukkan ini, tadi kata, mana tadi saya harus stop share, oh ini dia. Kata Aufa, mana tadi? Nih, kata Aufa, jumlah posting ini kalian kelola di pertama 2019 ya. Ada kelihatan kan? Oh, nggak kelihatan, kekecilan. Bentar, dibesarin dulu. Hanya ada 46. Ada 46 postingan. Yang beberapa yang saya arsipkan. Oh, diarsipkan. Total berapa, Mas? Total berapa? Kenapa diarsipkan sama Mas Robit? Soalnya nggak sesuai feed Instagram. Oh gitu? Memang apa yang diupload? Apa ya, kadang hal-hal yang sudah kayak ketinggalan lah. Misalnya informasi yang sudah terlambat. Itu dia kan adminnya saya baru pegang itu sekitar 4 bulan 5 bulan. Sebelumnya dipegang kakang yang asli mutun. Dui apa ya? Asli apa? Dui apa? Yang agak, kalau kasarnya agak gaptek gitu. Oh yes, I see. Ya, saya tahu. Nah, oke. Kalau di katanya hasil analisisnya Aufa, itu adalah ada IGTV ya, ada 7 IGTV, kemudian ada 2 yang tidak diarsipkan oleh Mas Robit dan teman-teman loh ya. Kemudian yang bisa kita lihat sekarang, kemudian ada berupa video 1 menit kayak gini, dan kemudian ada 37 postingan. Untuk tanggal postingan ini hanya yang kemudian kita coba kita buat ya, kita lebih rutinkan sekali. Nah, kalau bisa sudah pernah siaran IGTV belum? Live. Boleh nggak kalau di sana ngaji live? Kalau Gus kalau memang yang pengajian buat umum yang di streaming nanti memang boleh, ya kan? Oh, boleh ya. Berarti boleh live IGTV juga? Boleh. Oh, berarti mulai ini boleh live IGTV ya? Ya, saya bingungnya kalau biasanya kan memang acara yang buat umum, yang buat streaming itu kan berbarengan sama live YouTube. Itu kalau misalnya live IGTV berhubung nggak bisa dari PC, jadi akhirnya agak susah. Pakai tripod dong. Oh iya, apa ya?
Pakai handphone dong. Live IGTV kan lagi dari tripod. Pakai tripod, handphonenya direkam. Saya dulu megang akun sosial media itu kalau live itu udah barengan gitu. Jadi handphone tuh nyala di mana-mana. Oh gitu. Tapi kayaknya gini sih, kemarin beberapa kali sempat lihat mungkin ada semacam aplikasi yang bisa langsung main semuanya gitu, Bu. Jadi sekali main bisa langsung YouTube, Instagram juga. Cuman saya belum mendalam itu sih, kayak kajian Agim lah. Agim itu kalau dilihat dari siaran live IGTV-nya tuh live Instagram-nya tuh nggak pakai HP gitu, Bu. Oh ya udah, itu tolong Alfa perdalami ya, karena kemudian dulu kalau saya live itu misalnya live-nya langsung di IGTV tanpa di YouTube gitu ya, saya bisa join live kayak gitu. Itu saya lakukan, Mas Robit. Nah, kemudian ini juga memberikan ide, misal Mas Robit, ide konten, misal saya balik ya, followernya sudah banyak dan mungkin nambah 1. Tolong ya, di-follow ya, tolong di-follow semuanya ya. Di-follow ini LP3IA, jangan nge-follow saya. Nah, oke. Dari tadi yang kita bahas, teman-teman punya ide konten nggak? Itu buat tentang apa namanya? Produk. Jadi pengenalan ini kan masih ada apa namanya? Mau buat video profil sendiri. Nanti kita buat yang sekitar kisaran 4 menit buat upload YouTube atau 5 menit dan 1 menit 59 detik buat feed Instagram. Oke. Sih. Santri Putri ada yang bantuin Mas Robit nggak? Hah? Orangnya pada tidur itu kayaknya. Oh, ayo dong. Nggak usah dibuka kameranya, kasih saya respon aja. Di bawah ini ada reaction. Kasih saya reaction apa aja. Nggak usah ngomong. Kasih reaction aja. Kasih reaction. Nih kayak gini nih, ngasih reaction nih. Like me. Tuh. Kasih reaction. Ya. Bukti kalau mereka masih ada. Ya. Saya tuh ya, kalau ngajar itu selalu bilang sama mahasiswa saya, open cam semuanya. Saya nggak mau ditinggal tidur. Udahlah ngomong sama laptop, terus habis itu laptopnya ditinggal. Coba. Nggak ada yang nanya saya ngajar apa? Coba saya ngajar apa kalau di kelas, di kampus? Hah? Ngajar teknologi ya, Bu? Ngajar matematika, ngajar statistik. Keluarlah mbak-mbak. Ya ampun. Coba namanya. Jadi masih adakah? Apakah kalian ada di dapur? Karena kan pasti ada budaya masak bareng ya. Pasti itu menyenangkan. Kalian ada di mana? Gelap sekali. Oke. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Yang penting kalian menyimak ya. Saya takut lost gitu. Oke. Jadi ada satu ide konten, Mas. Misalnya event. Misalnya begini, besok lusa itu ada pengajian yang dibuka untuk umum. Ya. Buatlah poster di Instagram, naikkan di feed dan naikkan di story yang ngasih tahu kita mau ada ini. Saya yakin orang yang nonton jauh lebih banyak, Mas. Ya. Ya kan? Kemarin pengalaman dulu kan saya biasanya upload 2 hari sebelumnya itu ada pengumuman kayak di Instagram atau story atau di Instagram itu, jadi nanti di penonton di YouTube bisa sampai 1.000-2.000. Lah kemarin waktu dadakan itu penonton sekitar 200-300. Ngaruh kan? Ngaruh banget sih. Nah makanya tahu nggak kalian lebih baik main di feed atau di story? Nah itu masih bingungnya saya di situ, Bu. Kadang di feed, di story Mas. Di story. Kerjaan saya ngeliatin story. Saya lebih senang ngeliat story daripada scroll. Itu habit, a new habit untuk orang-orang yang mainan handphone. Jadi gini Mas, pertama, sampean juga harus upload di feed gitu ya. Tapi feed-nya itu dijadikan story, Mas. Oh ya, kayak kalau anak-anak zaman sekarang new posting, new post. Nah, emang dirimu nggak anak-anak zaman sekarang, Mas? Aku aja masih 17 tahun, ya kan? Saya 15, Bu. Luar biasa, kita seangkatan dong ya? Wah, kita seumuran dong. Iya dong. Oke, paham ya? Berarti gini Mas, coba ditulis ya, kita produk. Saya mau wawancara dulu, ada produk. Produk ini begini Mas,
saya mau nanya, boleh tidak untuk mengedukasi orang-orang? Kan kalian punya banyak kegiatan nih ya kegiatan apa aja yang ada di LP3I? Kegiatan untuk santri, kegiatan apa aja? Kegiatan ada masak, terus ngaji. Belajar arsitektur, Bu. Belajar arsitektur juga ada. Terus musyawarah. Terus Kelas memasak, tatap kelas muka. memasak. Panahan ada nggak panahan? Panahan enggak ada. Sementara- Ketapel burung biasanya. Oh, ketapel burung. Oke. Berkuda. Udah nggak ada kuda di sini. Oh, nggak ada kuda. Kalau Kayaknya saya nggak maksud. Gimana? kalau itu Bu, Adanya buaya, Bu. menggembala kambing juga ada. Nah, Mas, saya kasih tahu ya. Itu semua bisa sampai jadikan konten, Mas. Besok masak jadi konten, Oke. Menunjukkan begini, tapi ngemasnya gini, Mas. Tidak boleh sampai moto orang masak terus kemudian captionnya gini. Alhamdulillah kita sedang memasak bersama. Ya udah tahu Mas itu masak bersama, Mas. Masa itu lagi menimba air kan enggak. Iya kan? Iya. Jadi kalian harus melakukannya namanya storytelling, bercerita. Misalnya gini, boleh menunjukkan rasa ini Afi ini di-record nggak? Saya habis ngomong lupa. Saya rekam. Oke, thank you. Mas Robi dan teman-teman saya harap mencatat ya, karena habis ini saya mau kasih tugas. Ya. Coba buat konten yang isinya produk, terserah kalian mau pilih masak, kalian mau pilih musyawarah, mau ketapel itu juga, atau kemudian menunjukkan suasana sore kalau ngaji gimana, kemudian menunjukkan rukunnya kalian lagi bersih-bersih. Ada hari bersih-bersih pesantren nggak? Kok hilang? Ada nggak? Hilang Mas suaramu Mas. Setiap hari. Nah, enggak, maksudnya kan biasanya kalau di pesantrennya Ustadz Zaki, dulu saya lupa, nggak tahu Ustadz Zaki di mana, lupa. Itu kan ada katanya setiap hari Jumat itu hari khusus untuk bersih-bersih. Ya, tapi kalau di sini setiap hari sih. Setiap hari. Iya. Karena nggak ada petugas kebersihan, terus nggak ada pengurus buat bersihkan, jadi anak-anak didik buat nalar. Oke, nggak apa-apa, itu bisa jadi konten, Mas. Tapi dengan narasi begini, coba contoh masak ya. Bagaimana kemudian kalian itu diajarkan kemandirian, kalian diajarkan untuk mampu mengurus diri kalian sendiri. Jadi pesantren itu adalah sebuah tempat pendidikan yang lengkap, tidak hanya menjadikan kalian paham tentang agama, tetapi juga menjadikan diri kalian itu manusia seutuhnya. Jadi narasinya membangunnya begitu. Jangan diceritain santri putri sedang memasak di dapur. Langsung saya coret konten begitu ya. Gak ada cerita konten begitu. Saya juga tahu itu santriwati yang masak di dapur. Terus kenapa? Misalnya ada cerita-cerita bagaimana kalian menampilkan misalnya bahwa kemudian ada kesederhanaan, tetapi di situ ada kebahagiaan, ada nilai gotong royong, nilai bersama. Nggak usah panjang-panjang captionnya. Bisa dipahamin nggak? Bisa, Bu. Sangat bisa. Itu kenapa pasukannya Mas Robit hilang semua? Ini pakai handphone masing-masing. Oh, pakai handphone masing-masing. Oke, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Paham ya Mas Robit ya? Jadi bisa di-list. Produknya itu bisa diunggah Mas. Coba tadi, aktivitas pesantrennya, ya aktivitas kegiatan. Tapi saya sekali lagi minta konfirmasi apakah itu boleh disampaikan gitu. Karena yang sebenarnya yang saya gambarkan itu adalah kehidupan di pesantren itu mengasihkan, nyaman, kemudian kita bisa belajar banyak hal. Nah, pertanyaan saya adalah apakah itu boleh disampaikan? Boleh. Boleh. Ya kalau boleh dibuatnya begitu, tapi fotonya nggak boleh asal ya, Mas? Ya. Fotonya yang bagus, yang epic gitu loh. Ya kan? Nah, itu. Kemudian kalau aktivitas dakwah, tentu ini berkaitan erat dengan Gus Bahanya. Ya. Saya tidak tahu apa kemudian aktivitas dakwah itu kemudian teman-teman bisa menunjukkan misalnya Gus Baha itu kalau misalnya boleh ya,
ngaji di mana aja, ngasih ceramah di mana aja, dengan siapa saja, kayak gitu. Yang artinya kemudian menunjukkan jamaah Gus Baha yang sangat banyak yang kemudian Gus Baha naungi kayak gitu. Boleh Gus Baha kemana aja di capture? Ada beberapa yang memang buat konsumsi pribadi, jadi memang ada yang buat untuk umum. Nah, yang buat untuk umum ini teman-teman buat di dakwahnya ya? Di dakwahnya. Nah, kalau misalnya ternyata di 1 minggu itu Gus Bahat semua kegiatannya adalah untuk pribadi, tidak bisa diumumkan, boleh tidak ada nasihat-nasihat dari Gus Baha yang misalnya sedang ceramah itu dijadikan caption? Seperti kayak foto, iya ya bisa. Ya. Bisa kan? Nah, itu artinya itu Mas, dakwah itu di situ. Dakwah yang maksudnya adalah kalau dalam segi ini adalah ya apapun yang kalian ditampilkan itu adalah intinya adalah harus berdampak positif pada pesantren. Kita selesai. Berarti sampean semua sudah punya produk, punya dakwah. Kemudian profil atau person. Ya kan? Pasti dong, di sana jumlah santrinya berapa? Ada hampir 400 ya? Sudah termasuk santri putrinya? Belum. Loh, semuanya Mas yang hidup di sana gitu loh Mas. Iya. Pinten Mas? Sekitar 300-an yang santri putri. Oh, berarti 700 ya? Pasti. Kemudian di sana kalau manggil gurunya apa Mas? Kalau manggil guru itu Pak atau ya Pak biasanya. Mas. Pak atau Bu, bukan Ustadz, Ustazah gitu bukan? Oke. Baik, di sini ada profile atau person, pasti dong Mas, pasti ada santriwati, santri dan santriwati yang hebat-hebat, yang punya cerita yang kemudian bisa dijadikan sebagai sosok inspirasi. Ada dong Mas? Ada. Nah, boleh dong kita bisa menampilkan itu sebagai konten. Misalnya, santri yang paling rajin atau enggak kemudian, tapi bahasanya tidak boleh begitu ya. Santri yang kemudian paling punya nilai-nilai tawaduk itu, tawaduk itu taat kan ya? Tawaduk itu rendah hati. Oh, nilai tawaduk dalam belajar seperti itu Mas. Ya. Jadi menampilkan personnya. Kalau misalnya perempuan tidak boleh tampil fotonya gini ya, mungkin nggak boleh kan? Kalian ada aturan itu? Nggak boleh tuh. Boleh nggak? Nggak boleh. Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Berarti Mas Robit motonya jangan kelihatan mukanya. Loh iya Mas, maksudnya loh kok ketawa sih? Ya opposite kalian tuh. Iya kan? Iya ya opposite kalian tuh. Nah, gini Mas, misalnya ketika dia beraktivitas yang kemudian pokoknya jangan kelihatan mukanya penuh atau kemudian pakai bentuk siluet atau apapun gitu, tapi itu ada personnya. Iya. Paham ya? Kalau itu memang santri putri. Ya. Jadi Mas Robit tolong ditugaskan itu kepada teman-temannya mencari orang-orang yang bisa diangkat profilnya. Tidak harus santri juga. Tidak kemudian bisa juga orang tua santri, bisa guru-guru kalian, siapapun gitu Mas yang menjadi satu dalam naungannya pesantren. Masuk nggak? Masuk. Bisa dijadikan ide konten? Bisa. Nah, jadi coba tolong dicari itu ya, siapa listnya. Sebulan 4 orang aja. Masa sih 700 nggak ada? Ya ada dong. Biasanya yang dibuat profil itu yang nggak mau. Oh gitu ya, benar. Loh gini Mas, saya tidak tahu ya, coba dikonfirmasi dengan ibu bapak guru di sana. Terkadang kita itu bercerita tentang diri kita itu bukan untuk menyombongkan, tetapi kadang-kadang orang lain itu butuh inspirasi dari cerita kita, Mas. Jangan-jangan orang-orang itu tergugah karena kita. Jangan-jangan orang-orang itu jadi
melihat berbeda tentang suatu hal, itu karena melihat diri dan cerita kita, Mas. Bukankah jalan hidayah itu hidayah itu adalah pemberian Allah begitu ya. Tetapi kan Allah bisa lewatkan hidayah itu dari manapun. Ya maksudnya gitu. Saya takut salah ngomong soalnya begitu. Oh, nggak apa-apa, Bu. Manusia. Manusia. Maksudnya gitu. Iya, ya kan, maksud saya itu sangat minim sekali gitu loh agama saya gitu. Tapi saya nggak pernah remedial kok agama. Itu gimana sih? Kenapa naik ke atas? Oh enggak. Baik, jadi kalau misalnya boleh atau kemudian tidak bermaksud untuk ria atau sombong, tetapi niatnya adalah dakwah untuk menginspirasi orang. Jangan-jangan begini, Mas. Jangan-jangan dia punya masalah yang saya anggap masalahku tuh paling berat banget dan nggak mungkin aku tuh bisa nyantri di sana kayak gitu. Jangan-jangan masalahnya ada yang lebih berat dari saya dan itu dia bisa nyantri di sana kayak gitu. Jangan-jangan saya sudah merasa beban hidup saya ini yang paling berat gitu ya, yang tidak mampu menggapai cita-cita saya, tapi dengan adanya profil yang kemudian orang ceritakan, wah ternyata ada kok yang lebih berat dari saya, tapi dia berhasil. Jadi cerita-cerita seperti ini humanities, Mas. Nilai kemanusiaan itu selalu menggugah. Nilai kemanusiaan itu selalu membuat kita menjadi sangat terinspirasi. Bukankah kemudian banyak hal yang kita pelajari dari guru-guru kita di pesantren dengan cerita hidupnya? Iya kan? Itu kenapa mati? Oh iya. Oh ya, benar. Nah, maksudnya begitu, Mas. Tapi dikemasnya tidak vulgar ya. Nah, nanti kalau misalnya saya dengan sangat senang hati kalau Mas Robit kita punya grup ya. Bu, saya mau ini kontennya sudah saya buat, ini kelihatan vulgar tidak atau segala macam. Saya sangat berkenan, Mas, untuk mereview setiap kontennya Mas Robit per hari. Kalau saya nggak bisa nanti kan ada Alfa, ada Afi. Oke, ada Iqbal juga. Nah, begitu, Mas. Nah, kemudian ada inspiring atau heroic story. Ada cerita-cerita di pesantren misalnya, yang kemudian itu, sekali lagi nih harus dikonsultasikan ini boleh keluar atau tidak ya, yang kemudian Mas anggap itu sepenggal cerita itu tuh menjadi sangat heroik. Misalnya begini, jadi ada cerita tuh ada anak begitu ya, misalnya mohon maaf, ada anak yang disabilitas begitu ya, kalian tahu disabilitas kan? Tahu. Nah, misalnya disabilitas, tapi kemudian dia punya tekad yang sangat kuat kayak gitu ya untuk belajar, itu bisa dijadikan heroic atau inspiring story. Terus kalian bisa cerita di pesantren itu tuh ada nilai gotong royong yang tetap dijalankan, ada nilai kebersamaan, kemudian ada banyak nilai-nilai yang kearifan yang dijaga di pesantren tuh yang menunjukkan ini juga sebuah bentuk dakwah. Bagi saya, dakwah itu bukan orang yang kemudian hanya duduk di mimbar, kemudian menyampaikan materi, tapi dakwah itu juga bisa banyak hal kan. Maksud saya adalah ketika kita tidak mampu duduk di mimbar begitu ya, maka kita bisa berdakwah dengan konten ini, inspiring story-nya. Saya tidak tahu, pasti kalian punya nggak cerita-cerita yang menginspirasi di pesantren contohnya? Seperti kakak yang totalitas tentang buat pondok, terus habis itu uang dari kirimannya dari orang tua dibuat sodako ke pondok. Banyak. Nah itu kan cerita, saya merinding loh dengernya. Saya merinding mendengarnya. Artinya itu kan sesuatu yang menyentuh ya, sesuatu yang kemudian kita saja tidak pernah berpikir. Kadang-kadang aku tuh hidup kadang buat aku sendiri tuh nggak cukup uang kiriman bulanan, tapi dia bisa begitu kayak gitu ya. Talkshow. Kalian tahu Kick Andy, talkshow-nya Kick Andy. Semua yang diceritakan kan hanya tentang heroic person kan, cerita-cerita inspirasi. Kayak gitu ya, Mas Robit dan teman-teman. Nah, yang ini adalah informasi atau kemudian fakta-fakta.
kalian bisa nggak sih cari gini, 100 fakta pondok pesantren LP3IA. Misalnya, pondok pesantren ini pondok pesantren pertama yang didirikan di daerah Jawa Tengah misalnya. Misalnya santri-santri di pondok pesantren LP3IA kemudian misalnya menang juara apa, itu boleh. Pokoknya fakta-fakta yang itu kalian kumpulkan aja sebulan 4 gitu, kalian selamat di setiap bulan kayak gitu. Untuk bisa posting. Nah, tapi kalau ternyata tidak ada fakta, saya punya fakta, Bu, tapi ternyata ada informasi yang harus saya sampaikan, kayak gitu ya. Informasi yang harus saya sampaikan itu adalah terkait dengan event ya, berarti faktanya di-keep, informasinya yang naik, kayak gitu. Nanti, nah ini misalnya giveaway atau quiz ya, hanya untuk menimbulkan engagement aja. Kalian kasih pertanyaan aja. Kira-kira pertanyaan standarnya, rukun iman ada berapa, kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan standar yang kemudian, tapi itu membuat orang mau komen, kayak gitu. Buat kuis tentang misalnya, anak Rasulullah ada berapa, kayak gitu-gitu. Itu kan pertanyaan standar, tapi orang mau menjawab, kayak gitu. Saya tanya, Instagramnya kalian banyak komen nggak? Apa? Instagram kalian banyak komen nggak? Komennya paling Jombang hadir Gus, terus kirim emot love. Gitu. Nah, maksudnya kayak gitu, Mas. Jadi coba ditanyain mereka tuh gini. Ya. Oke, berarti sudah 6 ya? Dan apa? 6. Nah, kalau misalnya sehari, tapi seminggu ternyata ada 7 hari, Bu. Kalian boleh buat salah satunya menjadi 2. Misalnya tadi aktivitas jadi 2. Kan tidak sulit kan kalian mencari aktivitas di pesantren? Di sana ada kegiatan bertani, bercocok kebun, tadi kan ada beternak, ada domba dan teman-temannya kan, ada kan? Ada. Nah, itulah aktivitas-aktivitas. Ini kayak gini lah aktivitas. Ini dari mana? Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Huda. Kalian tahu nggak ini di mana? Udah selesai. Saya punya sudah selesai gitu ya. Saya punya konten. Tapi saya suka kehabisan konten, kata Mas Robit. Konten seminggu mah udah aman. Terus yang besoknya gimana? Kayak gitu kan ya. Nabung konten, Mas. Nabung konten. Gerakanlah santriwan dan santriwati emas gitu ya. Jadi tuh memang harus distribusi konten, Mas. Misalnya yang nulis jangan Mas Robit doang. Misalnya di sana tuh ada kelas-kelas nggak sih, Mas? Ada. Nah, misalnya untuk pekan ini, kelas ini yang akan membuat konten. Jumlah satu kelas berapa? Apa? Jumlah murid satu kelas berapa? Ada 5 kelas, Bu. Satu kelas berapa? Oh, satu. Sekitar 40, 30. Lah, berarti kan kalau misalnya dibuat kelompok, satu anak membuat berapa konten kan, satu konten aja. Captionnya jangan panjang-panjang, Mas. Paling captionnya sak gini aja, jangan panjang-panjang. Caption. Iya, nggak usah panjang-panjang. Mereka suruh cari foto sama nulis caption paling 200 kata aja udah cukup, Mas. Kepanjangan ya 100 sampai 200 kata lah. Jadi di pagi. Jadi gini, Mas Robit itu harus mulai memikirkan bagaimana cara saya menabung konten. Dari mana? Oke, kalau misalnya anak-anak ternyata nggak bisa, Bu, nulis semua kayak gitu ya. Suruh mereka mengirimkan berita, Mas. Suruh mereka mengirimkan news. Misalnya kayak gini, Mas, saya ternyata gini, saya mau ini deh, teman saya ada yang bisa diterbitkan di profile, Mas, untuk unggahan pekan apa. Oh, saya punya cerita inspiratif ini. Ya, mereka yang suruh cerita, Mas. Jadi sampean dan tim itu hanya tinggal merangkum. Iya, Bang. Sulit nggak? Sulit ya? Lumayan. Tapi ya
Nah, kalau sudah dikelola kok sudah punya ininya, kelola kontennya, Mas. Jadi ya itu tadi kelola konten itu adalah Mas tahu cara nabungnya, minta distributor kontennya ke siapa kayak gitu, Mas. Satu foto dan captionnya aja kayak gitu. Paham, Jeh, Mas? Atau ada yang mau ditanyakan? Jeh. Saya kan takut kalau enggak paham. Nah, tadi sudah ya. Nah, ini Mas sampean coba kalau misalnya ada waktu gitu ya, dianalisis jumlahnya berapa yang pakai insight aja, Mas. Jangan pakai manual ya, pakai insight aja. Berapa yang like, berapa yang share, kemudian berapa yang relay ke temennya lucu banget. Berapa yang relay ke Instagram sampean dan segala macam. Nanti ada, sampean buat targetan, Mas, dengan tim. Tim pengelola sosial media. 1 bulan. KPI itu kayak gini loh, Mas. Saya new slide, kemudian saya kasih tabel. Kok nggak kelihatan ya tabelnya ya? Ini. Kelihatan, Mas. Iya, nggak bisa diturun, no. Biarin aja. Oh, bisa. Misalnya, Mas, misalnya ini adalah KPI-nya, Key Performance Index-nya sampean buat. Contohnya ada unggah apa? Konten yang terunggah di YouTube. Di Instagram. Sampean pakai Instagram aja ya, nggak pakai yang lain. Pakai Instagram, YouTube, Facebook. Sama ini rencana mau bikin Twitter juga. Telegram gopol. Iya, Telegram buat apa? Nah, misalnya gini, setiap ini kan per hari kan, hari. Ya. Terus kemudian ini bulan, ya kan? Ini adalah prosentase. Prosentase tuh nilainya. Harinya misalnya per hari adalah 3. 1 aja. Berarti kalau bulan berarti ada 30. Prosentasenya berapa? Misal tergantung dulu. Terus habis itu ini kemudian konten jumlah konten yang harus ready gitu ya per hari. Konten yang ready per hari. Misalnya sampai target 2 aja, Mas. Kayak gini. Berarti sebulan harus ada 60 konten. Ini kayak harus nabung konten, Mas. Nah, kemudian untuk YouTube ya. Berarti YouTube-nya konten yang upload di YouTube. Misalnya ini adalah hitungannya pekan ya. Kuantitas, ini pakai kuantitas saja. Kuantitas. Ini kan 1 per hari. Ini 2 per hari. Terus yang ini misalnya sampai biasanya seminggu upload berapa kali, Mas, YouTube-nya? YouTube seminggu biasanya tergantung sih. Kadang sebulan itu sekitar 6 sampai 7 video. Sebulan 6 sampai 7 video. Berarti gini aja, tak buat gini ya, 2 per pekan. 2 per pekan ya. 2 per pekan ya. Dan ini misalnya dibuat terus habis itu adalah ini gini aja, Mas. 1 per hari, berarti ini adalah tabungan, ini nggak apa-apa. Gimana ini? Oke, 2 per hari. Terus ini, Mas, karena sampean harus menabung konten. Tuh, kok gini? Oh, salah, mau nambah layout. Nih, tabungan konten. Tabungan konten. Ini aja, 1 per hari. Ini 1 aja. Jadi gini. Jadi ini misalnya kan berarti per bulan. Nah, ini sampean kasih karena ini kan misalnya ada 4 ya. Sampean kasih karena yang ini 25% gitu. Kemudian ini adalah 25%. Terus yang ini konten terupload di YouTube itu kan susah ya.
Misalnya itu 25, ini jadi 40%, terus 35% deh, 35%, terus ininya di 15%. Jadi ini kan nanti total jadi 100%. Nah, nanti dievaluasi, Mas. Kalau misalnya ini per bulan, nggak nyampe angka begini ya, rapot sampean merah. Ini untuk memastikan bahwa semuanya bekerja dengan baik kayak itu. Ya, yang penting adalah ini tidak menduakan aktivitas ngajinya sampean semua aja. Ya. Tapi ini harus tetap dibuat kayak gini, Mas. Jadi misalnya ini adalah targetan sehingga Mas Robit itu mudah untuk mengontrol. Paham nggak, Mas? Paham. Oke. Jadi kira-kira pripun, Mas? Iya, betul. Ya mungkin kalau kan sementara ini tim saya baru, terus habis itu megang Instagram juga nggak terlalu lama, mungkin uploadnya nggak bisa setiap hari karena juga ada banyak tugas juga di pondok lainnya, mungkin seminggu 3 kali atau 4 kali upload untuk Instagramnya. Tapi kalau yang YouTube, karena satu pengajian kalau YouTube itu bisa buat sampai 4 sesi 4 video YouTube. Jadi ada part 1, 2, 3. Ya, nggak apa-apa, Mas. Intinya, nah, maksudnya ini tuh diawali gitu loh, Mas. Maksudnya kan sama mumpung timnya baru. Jadi cara membuatnya adalah seperti ini. Kalau misalnya sekarang, tapi Bu, saya masih mampunya seminggu 3 kali, 2 hari sekali, nggak apa-apa. Ya ininya aja dikurangi. Tapi yang penting rutin. Kemudian bulan berikutnya itu ditambah kayak gitu sih, Mas. Menurut saya, Mas. Berarti aman, Jeh? Aman. Nah, itu dia, Mas, yang kemudian yang kita bahas di siang dan sore hari ini. Nah, kalau misalnya sebentar, ini gimana caranya? Biar enggak warnanya beda. Nah, jadi kalau saya boleh ngasih tahu ke sampean semua, intinya adalah kalau buat konten itu harus ada aidanya. Ganti personil ya. Lagi ke belakang. Oke, jadi saya simpulkan kalau buat konten itu harus ada aidanya. Ya, terus habis itu jenis kontennya itu tadi ada produk itu semua aktivitas sampean di pesantren. Kemudian ada konten tentang dakwah, ya, ada konten tentang profil atau personnya, ada konten tentang inspiring atau heroic story, cerita-cerita inspirasi atau heroik. Kemudian ada tentang informasi atau fakta-fakta di pesantren, dan kemudian ada informasi tentang kuis. Jadi sampean semua sudah punya yang namanya jenis-jenis konten yang bisa sampean upload di media sosial. Nah, saran saya untuk orang-orang mau ke YouTube, uploadlah dulu sesuatu di media sosial, di Instagram dan teman-temannya, baru nanti diarahkan ke YouTube-nya. Oke? Nah, nanti inilah setelah kalian tahu tadi ada 6 jenis kontennya, 3 hal ini yang harus dilakukan. Ada tabung konten, tentukan waktu unggah konten, kemudian dan kelola konten. Sementara waktu unggah yang paling baik itu jam 9 sampai jam 11 siang. Harinya hari Senin, Rabu, dan Kamis. Jangan ngupload di hari Sabtu, orang-orang pada istirahat. Paham? Setelah itu karena ini nanti mau ada tim baru, buatlah yang namanya KPI. Key Performance Index, indikator. Contohnya, apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman yang pegang sosial medianya LP3I. Ini saya sudah buatkan contohnya. Saya gedein ya. Oke. Teman-teman, apakah ada yang teman-teman pertanyakan?
Ayo, Bu. Siap, Mas. Sinten naminipun? Latoim. L, Bu. L. Oh, Latoim. L aja. Siap. Ini kan kalau yang sebelumnya itu kan timnya cuma tim editing sama tim tukang upload gitu, nggak ada yang tim caption. Nah ini kan niatnya mau buat tim baru itu, kira-kira satu tim itu isinya apa aja, terus berapa orang, terus job desk-nya itu biasanya apa aja. Kadang-kadang kita juga bingung. Kadang satu orang itu, satu orang itu megang semuanya juga bisa, tapi ya kasihan gitu loh. Bentar. Saya lagi ditanya lagi gimana. Saya nggak bisa angkat telepon soalnya. Bapak sekedap, Bapak saya on cam. Nah, baik Mas. Berarti gini Mas. Coba kita breakdown dulu ya. Sampean itu nama timnya apa aja sekarang yang udah ada? Videografi, desainer. Sebentar Mas, saya tulis dulu. Ya, saya juga. Nah. Nanti slide saya dirapikan dulu sama teman-teman dulu ya, nanti baru di-share ke Mas ya. Alfa tolong ya, sama Iqbal. Siap, Ibu. Thank you. Ntar Mas, ini saya mau membuat namanya tabel. Siap, matur nuwun. Saya sudah ngambil minum akhirnya. Baik. Kita buat tabel ya, Mas Latoib. Oke, siap. Bentar. Siap Mas, nama timnya sampean panjenengan apa mawon Mas? Videografi. Terus fotografer, terus desainer. Terus writer Bu, writer juga ada. Analisis juga baru. Oke, berarti yang satu yang sekarang mau dibentuk itu namanya content writer ya? Iya. Betul? Ya. Bentar, saya besarin dulu. Salah. Sorry. Ngapunten, Mas. Alfa bisa bahasa Jawa ya? Baik, ada videografer, ada fotografer. Berarti ini nama departemennya ya, departemen. Kemudian personnya, orangnya ada berapa di videografi? Pirang pokok. Video gitu, pirang pokok. 2 orang Bu. Oh, kale inje fotografer, pinten tiang Mas? Fotografer. 1. Tunggal. Desaineripun Mas Latoib sendiri? 1. Oke, setunggal. Siap. Berarti wonten timnya ada videografi, fotografer, desainer. Nah, kalau content writer, Mas, saya kalau melihat komposisinya ini di 3 orang saged mencari orang enggak? Ada orangnya tidak? Ada Bu. Ya, ini yang ikut ini. Termasuk. Nah, kalau ada orangnya, saya berani Mas. Soalnya begini, teman-teman di content writer itu harus bisa mengkonsep. Ya, konsepnya YouTube sama konsepnya Instagram beda dong. Yuk. Benten jeh Mas.
Nah, teman-teman content writer ini harus membuat konsep. Teman-teman videographer, kamu tolong dong buat video yang modelnya ini saya mau itu misalnya gini, saya mau menunjukkan kehidupan lingkungan, kehidupan di pesantren. Shoot kegiatan ngaji kita, shoot kemudian kegiatan pagi, kegiatan bersih-bersih, kemudian aktivitas mengembala, masak dan teman-temannya. Shoot-shootnya bagian itu aja. Itu namanya storyboard. Pernah diajarin storyboard belum? Udah. Yes. Nah, udah Bu, ada yang udah. Ada yang udah. Nah, jadi itu teman-teman di content writer itu harus ngomong kayak gitu. Nah, itu satu ya, Mas. Ini kemudian tugasnya saya taruh sini ya. Membuat tadi saya ngomong, membuat konsep video atau foto. Ya. Nah, setelah itu dia juga harus membuat konten tertulis untuk caption di kegedean lagi nih. Sebentar, Mas. Mana sih Alfa? Oke. Nah, sampun ya Mas, membuat konten tertulis untuk caption di IG dan di YouTube kan perlu ada penjelasan nih, ini video apa dan segala macam, iya kan? Oke. Nah, jadi YouTube. Terus yang ketiga adalah melakukan yang ketiga adalah mencari mengumpulkan informasi kemudian sesuai dengan jenis konten yang disepakati. Bentar, Mas. Banyak job desk-nya. Tak kecil nol lagi, soalnya nggak kelihatan. Oke. Oke, tadi mana mengumpulkan informasi. Gini ya, Mas. Oke. Nah, terus yang keempat itu adalah, tadi kan ada ini ya, harusnya ini ada satu departemen lagi, Mas. Departemen media sosial dan YouTube. Yang tukang upload. Beda dong. Misalnya, saya lanjutkan dulu ya, mengumpulkan informasi sesuai dengan jenis-jenis konten yang disepakati. Kemudian membuat ya, mereview. Mereview, paham, Mas? Oke, mereview. Mereview itu gini loh, Mas. Kalau misalnya kan tadi saya minta, tolong dong kelas ini buat konten tentang ini gitu ya. Nah, sebelum masuk atau tayang di IG, itu harus direview dulu sama oleh content writer-nya. Kan ada standar-standarnya. Iya. Ya, mereview draft konten yang diberikan. Nah, orang-orang yang menyerahkan konten itu ke content writer namanya kontributor. Kontributor. Punten Ibu Hoir, oke, masih nyambung ya. Ya, nge-freeze ya tadi ya. Your internet connection is stable. Ya, tadi aku udah ngomong banyak, Bu. Saya tuh punya penyakit, jadi kalau habis ngomong lupa. Pasti kayak gitu. Alfa sama Afif ini ya, belum tahu saya di kelas ya. Belum, Ibu. Ya, ini kayak anggap aja kelas. Iya, nggak apa-apa, Bu. Kita berbagi ilmu dengan belajar juga, Bu.
Oke, mereview draft konten yang diberikan oleh kontributor, ya kan? Nah, dah. Sekarang Mas Robit Samen juga harus, kalau saya boleh menyarankan, membuat yang namanya Departemen Media Sosial dan YouTube, Mas. Ya. Nah, cari 2 orang bisa nggak? Bisa. Kenapa 2 orang? Backupan, Mas. Satu suruh megang YouTube, satu suruh megang media sosial. Beda dong, ngupload YouTube sama media sosial. Injih nggak, Mas Robit? Ya. Nah, misalnya 1 orang lagi nggak berhalangan, kan ada orang lainnya. Iya kan? Nah, ini juga kalau bisa fotografer, desainer ini orangnya jangan 1, Mas. Kalau ini nanti nggak ada backupan. Ya, bisa, misalnya fotografernya, desainernya tiba-tiba lulus dengan cepat, terus menikah, meninggalkan pesantren, kan sampean bingung. Iya, Bu. Loh, iya enggak? Ya, ini kan memang mau nikah. Lah kan jodoh kan enggak ada yang tahu, ya enggak? Saya tahu. Makanya kita harus merencanakan kayak gitu ya. Oke. Selesai. Nah, kalau yang media sosial ini misalnya ya, mengupload konten ke media sosial, mengupload satu konten misalnya, satu konten ke media sosial. Ini contoh loh ya. Jadi sampai boleh, nggak sanggup Bu saya per hari, per 2 hari ya boleh. Ya kan ini contoh aja dari saya, ya kan? Terus habis itu memastikan konten yang terupload, memastikan terdapat tabungan, sebentar. Ini gimana, Dek? Ini memastikan terdapat Masya Allah. Salah. Memastikan terdapat tabungan konten, konten. Ya kan? Terus kemudian mengupload konten ke YouTube. Nah, mengupload misalnya 6 konten ke YouTube per pekan. Ini kalau sampai nanya sama saya, job disk-nya apa? Ini job disk-nya, Mas. Siap. Jadi sudah tahu kan kalau misalnya dia disuruh ngapain aja, dan ini memang harus dikoordinir 1 orang, Mas. Maksudnya harus ada yang memastikan videografi jalan, ininya jalan, kayak gitu, Mas. Oke? Ya, Bu. Oke, sebentar. Oke, job description. Ini sih Mas yang terbayang oleh saya kalau sampean semua bertanya tentang hal yang bisa dilakukan di sosial media, banyak banget kayak gitu. Menjawab pertanyaannya Mas Latoif kah? Ya, Bu. Alhamdulillah terjawab. Alhamdulillah baik. Nah, nanti kalau mau buat sama-sama nih buat departemennya gini. Nanti kan ada nggak tahu, ada mini studio nggak di sana? Belum ada, sebentar ini belum. Nah, content writer Mas, content writer itu juga sama tugasnya membuat rilis website, siapa yang pegang? Kalau website belum ada. Oh, nanti ini. Nah, Mas, nanti kalau websitenya sudah ada, nanti insya Allah ada hosting ya dari kami buatkan website, nanti teman-teman bantu kelola, nanti, Masya Allah itu siapa yang pakai sarung warna pink? Kayaknya juga menyimak saya. Lucu. Tanya apa, lucu nggak? Ya Mas ya, nanti kalau ada website, nah di website itu Mas juga harus sampean buatkan konten-konten begini.
anggap saja sampean itu sedang berdakwah secara digital. Ya, kan dakwahnya mungkin kan kita mungkin tidak bisa ya enggak tahu ya, wallahu alam kan kita belum tentu bisa berdakwah di mimbar gitu kan. Jadi kemudian ini adalah media dakwah kita gitu. Injih gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Saya kalau tidak ada terakhir saya mau menunjukkan nanti ada website, hosting website. Nah, tapi nanti kontennya sama Mas. Kontennya kayak gini. Nanti kemarin Pak Sofyan saya dulu juga megang website. Pak Sofyan kemarin sampun ngajari tentang manajemen website dulu, Mas. Belum. Oh, dereng J. Belum J. Enggak apa-apa. Nanti kita samakan saja. Mau ada pertanyaan lagi nggak? Saya mau tunjukin sebuah website akhir. Atau mungkin dari santri yang Putri ini ada yang ya mau boleh loh ditanyakan. nanya sama saya nggak gigit loh. Iya nggak apa-apa. Dipersilahkan. Nggak bisa juga saya gigit oleh laptopan gini. Ini YouTube-nya sampean, terus ada website itu punyanya. Bentar. Nah, sampun kelihatan J, Mas. Sampun ketinggal, Mas. J. Nah, kayak gini, Mas. Maksudnya nanti kita buat website yang sederhana dulu aja. Atau punyanya, saya sih punyanya Rumah Zakat. Coba punya Rumah Zakat bagus. rumahzakat.org. Nah, ini Mas. Ini dulu website di bawah review saya, websitenya. Nah, nanti kita buat ini, Mas, buat topik-topik ini. Misalnya tentang berita pesantren, tentang misalnya pendaftaran di pesantren kah, tentang program-programnya, tentang aktivitas pesantren, sosial medianya pesantren. Di bawah ini ada sosial media biasanya. Nah, kayak gitu, Mas. Jadi nanti insya Allah hostingnya, saya dulu biasanya suka request banner-banner begini. Nanti kita hostingnya, Mas, hostingnya nanti ada dari Telkom. Sudah insya Allah nanti ada, disewakan websitenya. Hosting ini adalah kayak gini loh, Mas. Websitenya biar bisa misalnya kayak lp3i.lp3ia.com kayak gitu, Mas. Itu nanti kan harus nyewa ya. Nanti insya Allah disewakan sama dari tim 3 tahun, Mas. Nanti kita evaluasi. Maksudnya kalau sama kesulitan buat konten dan teman-temannya, nanti insya Allah tetap ada kami di grup kayak gitu. Begitu sih, Mas. Apakah ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Kalau enggak, saya mau ngasih tugas, mau ngasih PR. Coba ceritain kegiatan teman-teman dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidur lagi. Bangun tidur. Bangun tidur sih biasanya Pak, bangun subuh, terus habis itu sholat berjamaah ya pasti. Terus habis itu ngaji kalau di sini namanya murajaah terus. Pagi ya jam 5:30, 5:30. Kalau dapat bagian masak ya masak, jadwal masak ya masak. Terus habis itu ada yang nyapu-nyapu, terus roan kayak kerja bakti gitu. Arsitektur, ngurus taman juga ada sampai duhur. Setelah duhur ya sholat jamaah, terus lagi istirahat. Makan siang kalau makan di warung, habis itu ya udah bebas. Kadang kalau misalnya mau santai-santai terus mau ngaji lagi nggak masalah, atau mau belajar. Jadi ininya ya cuma setoran itu biasanya habis duhur sama habis subuh. Yang digunakan setoran hafalannya. Ya. Terus kalian ini nggak ngaji yang kayak kitab-kitab gitu nggak? Kalau ngaji kitab itu habis setelah isya. Oh, malam ya? Sampai jam berapa? Setelah isya sampai jam 8. Sekitar 1 jam. Terus habis itu ngapain? Habis itu ya sudah bebas sih. Bebas. Ngaji hadis nggak ada? Kitab tuh hadis maksudnya? Kitab itu ada macam-macam. Ada yang fikih, ada yang bahas tentang kayak gitu. Terus habis itu ada yang hadis. Oh, gitu. Oke, berarti aktivitas kalian kayak gitu ya. Berarti mungkin saya mau mencuri waktu kalian sambil kroka. Apa tadi? Roan.
Quran atau sambil masak, sambil apa, saya mau mencuri waktu kalian di situ, 1 jam aja gitu ya, dikerjain bareng-bareng. Tolong membuat satu jenis konten. Hehehe. Nih Mas, tolong panjenengan semua membuat konten di produk, satu konten aja, konten dakwah, satu konten dakwah, kemudian satu profil, kemudian satu inspiring, kemudian informasi, sama satu giveaway. Satu aja. Nggak perlu panjang-panjang lah captionnya. Ya, yang penting ada fotonya, sampean tahu cara nulis captionnya karena kemarin sudah sama Pak Sofyan, copywriting gitu ya. Kalau saya kan di manajemennya, kalau Pak Sofyan di copywriting-nya. Sakit nje? Insya Allah. Oke, nanti ada di grup, boleh di store kayak gitu, ya. Itu sih tugas dari saya. Dan kalau misalnya teman-teman mau menggunakan ini juga enggak apa-apa, KPI. Tadi sama Mas Robit kayaknya ke belakang kita buat KPI sama Mas Latalib dan teman-temannya. Ini KPI yang, ini contoh Mas, tapi kalau sampean ubah juga enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu. Terus ini adalah departemen-departemen untuk yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah gerakan digital kayak gitu. Gitu sih Mas. Ya. Kalau wonten pertanyaan, insya Allah sampun cekap. Injih kan? Bener kan ya? Iya, sampun cekap Bu. Atau Afi, Alfa, Iqbal mau menambahi sesuatu? Sudah cukup kah? Sudah cukup kali ya, Bu. Soalnya kalau yang seperti ini ada timnya tuh lebih efektif ya. Kalau saya tuh gitu. Saya mau ngetes kerja sama timnya, atau gitu ya, Afi ya. Kita tes kerja sama timnya. Bisa nggak gitu ya membuat konten? Dikumpulinya kapan? Kapan-kapan. Dikumpulinya adalah kapan, Vi? Minggu depan. Tepat 3 hari. 3 hari? Minggu depan. Ya, kan kalau sampai besok masih ada itu. Acara lagi. Jadi masih belum bisa buat nyari bahannya buat. Ya udah, minggu depan aja hari Sabtu. Boleh. Amin. Udah 6 hari. Saya mah kalau ngasih tugas ke anak-anak mah 3 hari. 6 hari ya, hari Sabtu ya. Kita coba. Amin. Baik. Teman-teman dari Santi Putri, adakah yang mau disampaikan, diutarakan, atau dikeluh kesahkan, atau dicurhatkan? Nggak ada ya? Oke, kasih saya reaction aja. Sudah cukup, Kak. Sudah cukup? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalian tuh pesantrennya jauhan ya? Cowok cewek? Putra putri jauhan? Iya, jauhan. Jauh banget. Oke, baik. Pas 2:30 kalian bisa istirahat dulu karena habis ini kita ada kegiatan lagi ya, Alfa ya, di next ya. Habis ini ada lagi. Baik, terima kasih teman-teman, Mas Robit, Mas Latoif, Fatoib, teman-teman yang di belakang. Halo, kita harus sering ketemu biar saya hafal gitu ya. Terima kasih hari ini sudah menyimak dengan sangat baik. Saya mohon maaf mewakili teman-teman saya jika ada yang kurang berkenan. Semoga semuanya berkah. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Alamin. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat rehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal mungkin nanti ada yang mau ditanyain lagi atau gimana, bisa langsung kontak ke saya gitu ya Mas Robit ya, atau di grup aja gitu. Oke, gitu aja sih. Habis asar ya. Oh, siap. Oh iya. Ustaz Zaki. Iya, ada Pak Zaki di sini. Oke. Di rundown jam 3. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin. Assalamualaikum. Ustaz Zaki. Terima kasih Aufa, Iqbal, dan Afi. Sama-sama. Sama-sama Ibu.
End meeting aja ya. Iya boleh end meeting. Apa nanti saya lanjut lagi. Siapa?